Pada pertemuan kali ini saya sudah mendapat beberapa kiriman tugas ya dari kelas ini. Kelas ini jumlahnya kalau tidak salah sekitar 20 ya, sini saya punya. Sekitar 20 ya, benar ya? Pak, kita 20 Pak. Ya. Iya, Pak. Tapi yang masuk ke dalam email saya itu baru 5 orang. Karena kan di sini ada sekitar ya 8 ya, sekitar 20 lebih orang lah di sini harusnya. Dua puluh ya. Sini ada yang saya tercatat di saya 20 orang nih. Yang lainnya gimana? Yang lainnya memang tidak ini ya, tidak aktif ya. Oke. Saya akan menilai tugas saudara-saudara semuanya berdasarkan email yang saya terima. Saya harap tidak ada apa namanya, tidak ada alasan untuk mengatakan tidak menerima informasi ya, karena saya berharap di antara mahasiswa semuanya bisa menginformasikan kepada kawan-kawannya semuanya. Nah, kemudian saya coba untuk memberikan penilaian terhadap tugas yang sudah dikerjakan ya. Ini ada, saya mulai dulu dengan Muhammad Tetuko Nadio. Saya ini dulu. Sederhanakan dulu ininya. Bisa diulang lagi mungkin ya, mengingatkan kepada saya tugas yang minggu lalu itu seperti apa supaya satu persepsi. Bisa diingatkan Rudi Fernando mungkin. Silakan. Maaf Pak, tugasnya itu kalau nggak salah telaah terhadap kasus yang diadili pada Mahkamah Internasional yang telah berkaitan hukum tetap. Ya. Benar. Ini ya contohnya tugas daripada Muhammad Tetuko Nadigo ya. Ini Anda membahas tentang kasus apa ini? Kasus ini apa? Nica Ragua Pak. Ya. Ragua, subjek hukumnya. Oke. Kemudian setelah itu bisa diceritakan di sini bagaimana kronologisnya, karena di sini untuk kalau dibaca kawan-kawan semuanya tidak efektif. Silakan bisa diceritakan mengapa kronologisnya seperti apa, kenapa sebenarnya ini masuk ke dalam ranah hukum pidana internasional. Apa yang bisa Anda komentari dari kasus ini? Kan apa itu namanya kasus Nicaragua ini didaftarkan oleh kerajaan Belanda pada Mahkamah Internasional. Nah, apa itu namanya untuk melawan Amerika Serikat mengenai suatu sengketa tentang pertanggungjawaban untuk kegiatan militer dan pramiliter di dalam dan melawan Nicaragua, Pak. Aplikasi ini didasarkan pada deklarasi-deklarasi penerimaan terhadap yurisdiksi
memaksa mahkamah yang dibuat oleh para pihak menurut pasal 36 Statuta. Kira-kira kayak gitu Pak kronologisnya. Lebih dijelaskan lagi ya Pak ya? Itunya mikir Pak, maaf Pak. Iya, saya pikir semuanya belum tentu memahami kasus yang saudara angkat ini seperti apa. Jadi berceritanya jangan terlalu singkat juga. Oh iya. Ya. Dan bisa Anda jabarkan kronologis, namanya kronologis itu kan dari mulai A sampai Z seperti apa. Kasus ini bisa masuk ke dalam ranah hukum pidana internasional mengapa, bagaimana penyelesaiannya saat ini seperti apa. Pada kasus ini, Mahkamah Internasional membahas satu permasalahan mengenai tanggung jawab negara atas tindakan individu yang bertindak atas nama negara. Yakni apakah Mahkamah dapat menyamakan kontra dengan organ pemerintah Amerika Serikat atau bertindak atas nama pemerintah Amerika Serikat. Meskipun terdapat bukti yang kuat bahwa Amerika Serikat berperan besar dalam membiayai, melatih, mempersenjatai dan merorganisasi kontra. Mahkamah menemukan bahwa tidak ada bukti jelas bahwa Amerika Serikat menjalankan tingkat kontrol yang cukup pada semua bidang agar dapat dikatakan bahwa kontra bertindak untuk kepentingan Amerika Serikat. Mahkamah menyatakan bahwa agar dapat meminta pertanggungjawaban Amerika Serikat atas tindakan kontra, haruslah terdapat fakta bahwa Amerika Serikat menjalankan kontrol efektif terhadap mereka. Terus pendapat terhadap kasus dan putusan Mahkamah Internasional adalah putusan Mahkamah Internasional dari perolehan 11 melawan 5 dukungan. ICJ menyimpulkan untuk permohonan Nicaragua melalui pasal 36 ayat 2 dan ayat 5 selanjutnya ICJ dikabulkan. Nomor 2 dari perolehan 14 melawan 2 dukungan, ICJ mengabulkan permohonan Nicaragua melalui Charity of Friendship Commerce and Navigation 1956. Yang ketiga dari perolehan 15 melawan 1, jadi pendapat mempunyai yuridiksi dalam menghadapi persoalan tersebut. Dari perolehan dukungan yang dominan, ICJ berpendapat permohonan Rafael Nicaragua bisa dikabulkan. Mengenai pokok permasalahan, yaitu Mahkamah menangkal pembelaan AS melalui setiap kegiatannya di Nicaragua dalam usaha pelindungan diri atau self defense. Mahkamah nomor 2, Mahkamah berpendapat jika sudah ikut campur urusan dalam negeri Nicaragua melalui suplai pertolongan terhadap anggota Kontras. Ketiga, Mahkamah berpendapat jika A sudah melakukan pelanggaran prinsip larangan penggunaan kekerasan non-use of force, yaitu di mana bagian hukum kebiasaan internasional terhadap penyerangan-penyerangan di sebagian daerah, yaitu Puerto Sandino, Corinto, dan Juan del Sur, dan lain-lain. Yang keempat, Mahkamah menyatakan jika upaya AS yang melaksanakan penerbangan militer melalui wilayah Nicaragua adalah melanggar dalam ketentuan persamaan kedaulatan serta di mana bagian hukum kebiasaan internasional. Yang kelima, Mahkamah berpendapat jika upaya AS menanam ranjau di perairan Nicaragua serta sekitarnya adalah melanggar ketentuan kepada prinsip non-use of force, non-intervention, serta equal sovereignty. Nomor 6, Mahkamah berpendapat jika upaya yang tersebut dalam putusan nomor 5 di atas menyalahi pasal 11 Charity of Friendship Commerce
and Navigation 1910. Oke, saya mau tanya nih. Kan yang mendengarkan nggak hanya saya aja ya. Ya. Semuanya juga bisa mendengarkannya. Saya tanya misalnya ke saudara Andri Timur lah. Ya, ada ya di sini ya. Iya, Pak. Ya. Apa yang bisa disimpulkan dari kasus Muhammad Titiku, apa yang Anda tangkap di situ? Izin Pak, baru join Pak, Bos. Baru join berapa detik Pak tadi Pak? Maaf. Siapa lagi? Nah, Rudy Fernando. Rudy Fernando deh, apa ya yang bisa ditangkap dari pemaparan Muhammad Tituko itu? Apa yang bisa ditangkap? Apa kalau misalnya kurang jelas, saya ulang lagi kronologi perkara. Ada yang bisa nyampaikan nggak? Itu nggak ada yang respon. Siapa? Ada suara ketik ini, siapa suara yang ngetik nih? Coba adminnya di unmute dulu, yang ngetik-ngetik itu adminnya. Siapa tadi yang sudah duluan? Ya udah, coba ini Ardi Herlian. Saya nggak, apa yang bisa ditangkap di situ? Ada yang ketangkap apa enggak gitu loh? Kalau enggak silakan bilang aja enggak, apa-apa. Nah, kalau berbicara substansi kasus yang pada akhirnya diadili di Mahkamah Pidana Internasional yang diangkat oleh saudara Muhammad Tituko, pada prinsipnya dapat terlihat campur tangan AS terkait dengan kedaulatan sebuah negara yang pada pokok persoalan dipersoalkan adanya campur tangan yang melampaui batas wajar sebagaimana beberapa konvensi atau regulasi-regulasi internasional yang mengatur bagaimana upaya negara-negara luar ikut campur dalam sebuah rumah tangga satu negara. Nah, jadi permasalahannya sih sebenarnya campur tangannya di bidang apa? kalau yang terlihat di sini sepertinya ada campur tangan dalam konteks militer, Pak. Konteks Dari militer. uraian secara umumnya. Yang lainnya ada bisa nanggapin nggak? Ini maaf ya, sengketa ini antara Nicaragua dan Amerika Serikat. Iya, saya kan hanya memancing kepada kawan-kawan kalian bahwasanya apa yang disampaikan oleh dirimu itu jelas atau enggak gitu loh. Saya sendiri nggak nangkep gitu loh. Itu. Kalau orang menceritakan suatu kronologis itu kan jelas. Artinya apakah saya salah mendengarkan sehingga saya nggak nangkap semuanya itu. Jadi beberapa koreksi ini saya anggap tugas ini bobotnya cukup besar. Jadi tolong diseriuskan. Yang belum mengerjakan saya sudah kasih waktu pengerjaannya sejak jauh-jauh hari. Dan saya minta disampaikan oleh ketua kelas kepada semuanya. Sederhana sih sebenarnya tugasnya ini. Sederhana, tapi jika dikerjakan dengan benar, ini akan Anda akan mendapatkan pengetahuan tentang gambaran hukum pidana internasional, khususnya pada Mahkamah Internasional. Karena saya di sini ditugaskan oleh PJ mata kuliah itu Bapak Heni Siswanto untuk membahas mengenai Mahkamah Internasional. Pada awal perkuliahan sudah saya sampaikan mengenai Statuta Roma. Nah, saya bilang kepada semuanya saat itu hanya 5 orang. Bahwasanya Statuta Roma ini merupakan satu buku kitab aturan-aturan yang bermain di dalam Mahkamah Pidana Internasional. Di situ jelas dalam Statuta Roma disampaikan atau ditegaskan
yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional itu apa saja. Negara mana saja yang memang bisa memiliki kewenangan untuk menggunakan Mahkamah Pidana Internasional. Kemudian jika Anda cermati kembali di dalam Statuta Roma itu, bagaimanakah sifat daripada pengadilan Mahkamah Pidana Internasional. Sebagai contohnya yang diangkat kasusnya oleh saudara Muhammad Tetuko ini mengenai Amerika dengan Nicaragua, jika melihat azas dalam pengadilan Mahkamah Pidana Internasional itu bahwasanya pengadilan tersebut lebih mengutamakan kepada penyelesaian sengketa pada tingkat tatanan nasional, seperti itu ya. Nah, menarik jika dikaitkan azas tersebut dengan kasus saudara, misalnya mengapa ini bisa masuk ke dalam ranah Mahkamah Pidana Internasional? Sebelumnya itu seperti apa? Artinya kan tidak mungkin kasus ini muncul tiba-tiba ke dalam ranah Mahkamah Pidana Internasional tanpa didahului oleh upaya-upaya local remedies, ya, penyelesaian sengketa secara lokal antar negara tersebut. Nah, itu prinsip dalam Mahkamah Pidana Internasional. Nah, akan menarik jika Anda mengatakan bahwasanya kasus ini terjadi pada tahun berapa. Kemudian upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh kedua negara, yang ini dalam hal ini negara siapa, Amerika dan Nicaragua, apakah ada negara ketiganya, yang sudah dilakukan upaya-upaya sejak kapan, bagaimana upaya-upaya tersebut dilakukan. Kemudian mengapa Nicaragua masuk ke dalam kewenangan Mahkamah Pidana Internasional? Apakah Nicaragua sudah menjadi negara anggota yang menandatangani Statuta Roma? Pada tahun berapakah hal itu dilakukan? Nah, jadi itulah yang diharapkan muncul di sini. Ya, setidaknya Anda belajar bahwasanya tidak semua negara itu memiliki kewenangan untuk mengajukan atau mengambil bahasa hukumnya itu, orang jaksa ini lebih paham, mengajukan gugatan ya ke pengadilan Mahkamah Pidana Internasional. Nah, itu sebenarnya yang diharapkan oleh saya gitu ya. Nah, kemudian kalau melihat ini apa yang saya sampaikan ini, saya harap berlaku untuk semuanya ya, tidak hanya kepada tugasnya Muhammad Tetuko. Kita lihat di sini misalnya sudah saya screen share di sini terkait referensi yang Anda gunakan. Saya tidak menemukan Anda mendapatkan dari mana. Ya, saya tidak berharap jawabannya dari Wikipedia. Itu yang saya tidak harapkan, atau dari Google itu ya. Tapi sebagai rujukan tentunya ada yang lebih kuat daripada itu. Misalnya Anda mengambil dari situs ICC, ya, banyak putusan-putusan tersebut. Kalau kemudian Anda mengambil lagi dari beberapa jurnal tentang terkait Nicaragua dan Amerika Serikat, ini banyak sekali jurnal-jurnal yang membahas mengenai ini. Baik itu jurnal lokal maupun jurnal internasional. Ya, jadi itu adalah data-data yang seharusnya ditemukan. Nah, ini kasus ini Anda bisa melihat kronologisnya seperti itu. Dan kemudian ada pendapat pribadi misalnya yang Anda mungkin ungkapkan, yang ungkapkan terkait kasus ini. Apa pendapat pribadi tersebut? Itu bisa Anda masukkan ke dalam pendapat ini. Ya. Nah, itu yang diharapkan. Ini kan referensinya belum muncul nih ya. Analisis kasusnya, referensinya belum muncul. Bahkan di Statuta Roma itu juga Anda tidak menyebutkan, mencantumkannya. Ya, ini semuanya terhadap kasus-kasus yang sudah memiliki keputusan tetap atau inkrah ya.
Silakan Anda pilih kasusnya dan silakan yang bagi yang belum sesuai diperdalam. Gitu maksudnya Muhammad Tetuko. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ya tugas yang lainnya ya. Pada ini saya dapat Eka Maisanti. Saya share juga tugasnya. Silakan Ibu Eka Maisanti menyampaikan terkait tugas saudara. Pak, Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, saya belum ngeprint ini Pak untuk pribadi Pak. Ya silakan, nggak apa-apa nih saya share. Oh ya. Pasti sudah tahu. Iya Pak. Nanti kalau naikin saya tinggal naikkan sini. Iya Pak, baik Pak. Terima Saya kasih. besarkan layarnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membahas tentang kejahatan perang di Kongo. Kronologi kasus atau kasus posisi. Konflik ini telah terjadi sangat lama dan meluas, sehingga menjadi gerakan pemberontakan terhadap pemerintah yang berkuasa. Kejahatan utama diduga dilakukan oleh Lubanga. Hal ini karena Lubanga merekrut anak-anak sebagai bagian dari anggota milisinya. Milisinya adalah sebuah upaya kemiliteran atau berkenaan dengan kegiatan bersenjata. Perekrutan anak-anak berumur di bawah 15 tahun demi suatu tindakan militer untuk kepentingan suatu golongan merupakan salah satu jenis dari tindakan kejahatan perang. Masalah awal yang menjadi pemicu. Bentar dulu. Ya, Anda bisa mungkin menjelaskan lebih bahasa percakapan kali ya? Iya. Oh iya Pak. Pasti Anda mengerjakan ini sudah membacanya ya. Bagaimana kasusnya seperti apa itu? Kalau baca kita bisa baca semuanya, saya pikir. Silakan. Ini kalau saya ambil kesimpulannya Pak, saya tentang masalah kekerasan terhadap anak Pak. Kenapa nggak pakai undang-undang KDKRT aja? Kekerasan kepada anak. Terus, silakan. Iya Pak. Dilanjutkan ya Pak? Ya, diceritakan belum selesai kronologisnya gimana, apa pihak-pihaknya yang ini apa, itu kan bisa melalui percakapan aja yang bisa. Ya, maksudnya bukan hanya untuk anak saja Pak. Di sini tentang kekerasan terhadap. Jadi di sini apa? Di sini siapa yang bersengketa dalam hal ini? Ini Pak, antar suku Pak. Ya, antar suku. Yang dihadiri dalam Mahkamah Pidana Internasional itu siapa? Saya yakin di sini ada penegak hukum nih bisa menanyakan sesuatu, bukan menanyakan untuk menguji, tapi untuk menanyakan untuk mengungkap apa ini gitu loh. Bertanyakan selain saya. Ini apa, bagaimana gitu kan. Coba silakan. Siapa di sini yang tugas sebagai penegak hukum? Pak Tri Yatmoko ya? Iya Pak. Anda bertugas sebagai apa? Aku sebagai advokat Pak. Nah, silakan tanyakan. Anda kan pengen tahu nih kasus ini. Nanti menanyakan untuk mencari informasi, bukan menanyakan untuk menghukumi itu maksud saya. Kalau Anda nggak paham, saya tanyakan. Secara sekilas Pak, yang saya baca dari makalah yang disampaikan oleh Mbak Eka Maisanti, itu bahwasanya terjadi konflik di negara Kongo yang dilakukan oleh siapa tadi ini Mbak? Iya Mas. Yang
menjadi dalam arti organisasi terlarang yang merekrut anak-anak tadi siapa namanya? Mas Lu Bangga. Kasubangga bahwasanya dia merekrut anak-anak untuk dalam artian negara Kongo, dalam artian membuat kericuhan negara Kongo dengan merekrut anak-anak. Nah, kalau dalam ini yang menjadi subjek hukum pidana internasional yaitu negara Kongo dan si Subangga gitu. Apa sih yang menjadi objek dalam Mahkamah Pidana Internasional ini? Istilahnya kegiatan terorganisasi yang dilakukan oleh Subangga dengan merekrut anak-anak itu untuk mengajukan untuk dalam artian memberikan senjata beberapa mortir dan mempersenjatai beberapa mortir dan itu untuk dalam artian membuat kerusuhan di negara Kongo. Nah, di dalam Statuta Roma itu kan dikenal juga subjek untuk secara individual. Jadi bukan negara saja yang bisa dijadikan sebagai subjek, tapi orang per individu itu bisa dijadikan sebagai subjek di dalam Mahkamah Pidana Internasional. Di pasal Statuta Roma, kalau nggak salah di pasal 25-nya itu memang mengatur untuk itu, Pak. Saya juga kebenaran juga mengajukan makalahnya seperti itu juga. Dia bukan antara negara dengan negara, tapi negara dengan individu yang ada di dalam negara itu yang melakukan pemberontakan di suatu negara itu, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih ya, Mas. Masukannya. Siap, penjelasannya yang lain? Penambahan lagi, Bu Eka? Ada tambahan lain? Udah, Pak. Nah, ini masuk ke dalam apa dia yang pasal yang dituduhkan kepada lembaga ini sebagai apa pasalnya? Dia mempersenjatai menggunakan anak-anak dalam apakah dia kejahatan perang, genosida, atau kejahatan kemanusiaan apa? Kejahatan perang, Pak. Kejahatan perang masuk ke dalam yurisdiksi kewenangan daripada Mahkamah Pidana Internasional. Kemudian kesimpulannya apa yang disampaikan di situ? Putusannya seperti apa? Endingnya seperti apa endingnya? Sebentar, Pak. Nah, ini harus dipelajari lagi. Ini kan kasus yang nggak mungkin lah Anda mau ngambil satu kasus, tapi kemudian Anda menyampaikan, tapi Anda tidak menguasai kasusnya. Ya, saya harap itu bisa diperdalam lagi. Nah, kemudian juga ini tidak ada referensi nih ya. Referensi dari mana ngambilnya. Ini harus jelas referensinya. Kita nggak bisa mendasarkan hal ini. Anda kalau jadi sebagai juri atau hakim atau apa ini tidak pas ini referensinya ini. Ya. Apa dasar pustakanya atau referensi dari mana saja gitu. Itu diperbaiki lagi tugasnya. Baik, Pak. Nah, kemudian BKMR Melia ada nggak? Ada, Pak, tapi maaf Pak nggak bisa nampilin video. Ini apa? Coba ceritakan kasus yang Anda ambilnya apa, tentang apa? Dan mengapa dia masuk ke dalam ranah Mahkamah Pidana Internasional? Bentar ya, Pak. Yang saya ingin tanyakan lagi,
hukum itu azasnya memiliki berlaku surut atau tidak? Dapat berlaku surut atau enggak? Sambil nunggu nih. Mereka. Berlaku surut itu maksudnya apa? Mengadili perkara yang sebelum undang-undang itu diundangkan. Peraturan itu berlaku atau diundangkan. Nah, ini di pengadilan internasional itu seperti apa? Tahun 2008, Statuta Roma munculnya setelah ada kejahatan-kejahatan tersebut. Kenapa dia bisa berlaku surut? Karena apa? Kalau di hukum Indonesia sih Pak itu, kalau berkaitan dengan HAM, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan itu emang dia tidak berlaku surut dalam artian suatu peristiwa itu terjadi walaupun undang-undang itu belum terjadi, dia bisa dilakukan, tapi khusus untuk kejahatan terhadap manusia dan genosid sih Pak. Kalau di dalam hukum nasional, di dalam hukum pidana internasional sih belum begitu menggali untuk di dalam statuta Romanya itu Pak. Kejahatan HAM atau extraordinary crime? Dia kalau di undang-undang HAM itu ada kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosid di situ sih. Extraordinary crime itu kan nggak dalam artian bukan kejahatan korupsi dan sebagainya, itu juga termasuk itu. Tapi kalau korupsi itu kalau di hukum nasionalnya ketika dia emang belum ada undang-undang perbuatan yang dilakukan, tidak bisa dibawa ke ranah peradilan ini. Kayaknya kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosid ya. Oke, gimana Deka? Iya, jadi Pak, sesuai yang saya tulis, jadi Presiden Omar ini melanggar. Coba Gimana dong, ya, Pak? jangan langsung melanggar, ini cerita. Anda kan bercerita kepada seorang yang ingin mengetahui kasus dari A sampai Z. Jadi jangan langsung melanggar. Tapi bagaimana ceritanya, kronologisnya jelas. Oh, dia ini kan pemimpin di suatu negara, Pak. Jadi dia itu secara Kita nggak sengaja. tahu ya dia itu siapa ya. Oh iya, Pak. Ya, silakan. Ini kalau saya jadi hakim yang galak ini kayaknya nih. Gimana ya, jelas bingung dia subjeknya apa juga. Kita belajar ini. Silakan. Jadi ceritanya Presiden ini, Pak, si Umar ini adalah gimana sih, dia tuh punya kekuasaan di Sudan. Nah, jadi di Sudan ini ceritanya pemerintahannya itu nggak siap untuk mengadakan serangan balasan pada saat ada suatu peperangan, itu karena keterbatasan personel militer. Nah, jadi si Umar ini menginisiasi suku-suku lainnya itu untuk ikut memerangi si pemberontak yang lagi menyerang mereka gitu, Pak. Nah, karena aksinya dia menyuruh suku-suku lain, nah, jadi ada timbul aksi pengungsian dari suku-suku lain itu yang secara besar. Terus itu karena dia juga menyuruh suku-suku lain yang sebenarnya nggak seharusnya ikut perang untuk perang gitu. Jadi itu di dalam situ tuh jadi terjadi suatu pembasmian, terus pembunuhan, ada juga pemerkosaan, penyiksaan Oleh siapa? Oleh semua orang itu. Jadi karena seharusnya itu tuh perang antara prajuritnya dan prajuritnya dan kayak belligerent atau kayak yang penyerang si Sudan ini. Jadi karena tidak seharusnya warga itu ikut untuk perang, jadi itu jadi kayak campur aduk gitu loh, Pak. Masalahnya itu jadi makin banyak, kayak ada pemerkosaan, jadi kayak nggak perangnya antara siapa? Di situ sih, Pak, namanya Darfur Liberation Front, Ya. DLF. Dengan pimpinan presiden. Gitu. Nah, jadi tentaranya itu kurang, Pak, saat perang itu. Nah, karena kurang, si pemerintah si Umar ini minta si warganya juga ikut bantu gitu. Tapi karena di sini warganya itu kan nggak
dikasih pendidikan tentang peperangan, tentang penyerangan atau militer-militer gitu. Jadi itu malah nggak terkondisikan, malah yang ada itu menimbulkan terjadinya pembantaian, pembunuhan, pemerkosaan, dan pokoknya jadi tumpah darah gitu Pak di lapangan. Oleh siapa kepada siapa? Oleh warga yang diminta tolong oleh si Umar kepada penyerang itu, si DLF dan JEM. Terus? Nah, ini kan lokasinya di Jebel Merah ya, Jebel Mara. Nah, terus karena jadinya itu banyak korban yang seharusnya tidak menjadi korban berjatuhan. Nah, si Umar ini secara sadar kan Pak, berarti dia itu melakukan tindakan yang seharusnya tidak dia lakukan, terutama pelanggaran di pasal 6 Statuta Roma dan pasal tentang genosida, terus ada pasal 7 Statuta Roma yang membahas mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan sama pasal 8. Jadi itu Umar ini secara sadar bahwa dia itu mengorbankan warganya sendiri untuk turun langsung ke dalam perang yang seharusnya dilakukan oleh tentara atau prajuritnya gitu Pak. Secara itunya sih, secara kasarnya kasus ini gitu. Jadi si Umar ini dimintalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya ini aku sih bacanya itu, mikirnya itu kalau menurut opini aku itu atas dasar pasal 25 Statuta Roma. Asal pasal 25, 27, 6, 7, dan 8. Terus? Ya, lalu? Terus akhirnya karena sebenarnya Pak, si Umar al-Bashir ini yang mewakili Sudan ini kan dia tuh sebenarnya nggak meratifikasi Statuta Roma tuh Pak. Jadi yang aku baca sih di keputusannya itu jaksa ICC itu karena dia nggak meratifikasi itu langsung pokoknya dia harus dihukum sesuai dengan tuntutan itu. Jadi pasal 25 Statuta Roma itu tidak menjerat si negara Sudan, tapi menjerat personalnya si Umarnya itu. Jadi si negara Sudan juga harus mengikuti ketentuan yang ada di resolusi DKPBB nomor 1593. Karena kan Sudan sudah menjadi negara anggota PBB, tapi secara hukuman yang tadi aku sebutin yang dijerat pasal 25, pasal 6, 7 dan segala macamnya itu dijerat kepada Umarnya, bukan kepada Sudannya. Anda punya resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1593? Enggak sih Pak, maaf Pak, saya enggak download itunya, saya cuma baca di putusannya aja. Putusannya baca di mana? Di ICC Pak, aku ngambil kasusnya di ICC. Ya, silakan dielaborasi lagi tugas ini. Referensinya juga belum ada di sini. Kalau Anda mengungkapkan ini ada putusan Dewan Resolusi dan Keamanan, putusan-putusan di mana diambilnya, di situs apa dan sebagainya, silakan masukkan ke dalam sini. Oh, lebih ke sumbernya ditambahin ya Pak ya? Ya, sumber dijelaskan. Oh, oke Pak. Ya, makasih ya Pak. Ada pertanyaan yang lainnya, silakan. Kalau dia tidak masuk ke dalam, tidak meratifikasi Statuta Roma, mengapa dia bisa ditarik ke dalam pengadilan Mahkamah Pidana Internasional? Mungkin itu salah satu pertanyaannya. Ada bisa jawab nggak? Mungkin sedikit Pak. Ya. Ini dalam artian sharing kenapa ketika suaranya kecil ya. Siapa yang bicara ya? Saya Pak.
Jelas, Ya. Pak? Jelas. Ya, silakan. Sharing berkaitan bila ada suatu negara Ya. yang tidak meratifikasi Status Roma, kenapa kok suatu kejadian yang ada di negara tersebut bisa ditarik ke Mahkamah Pidana Internasional. Ya. Saya pernah membaca bahwasanya ketika emang suatu negara itu sudah tidak bisa mengatasi sesuatu yang terjadi di negaranya, dia bisa mengajukan ke Mahkamah Pidana Internasional. Gitu. Nah, nanti dari Mahkamah Pidana Internasional itu melakukan investigasi ke suatu negara tersebut. Gitu. Kalau yang pernah saya baca seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Pertanyaan selanjutnya kepada Deka, mungkin siapa yang mengajukan itu ke Mahkamah Pidana Internasional, Deka? Mana Dekanya langsung hilang. Ya, Saudara Deka. Halo? Halo? Ya, bisa menjelaskan. Mana Dekanya? Halo? Inilah kalau kita pakai break room, saya nggak bisa memiliki kekuasaan untuk menarik untuk ini. Itu loh, maksudnya. Jeleknya break room seperti ini. Terbatas kekuasaan saya untuk... Halo? Baik, kita lihat selanjutnya. Ini tugasnya Saudara Tri Yatmoko ya. Ya, silakan Pak Astri Ayatmoko menceritakan kasusnya seperti apa. Baik, Pak. Tugas yang saya ambil untuk makalah mata kuliah Hukum Pidana Internasional di sini yang saya ambil yaitu konflik yang terjadi di Mali, konflik bersenjata yang terjadi di Mali. Kronologi singkatnya yaitu sekitar bulan Januari 2012 antara pemerintah Mali dengan sejumlah kelompok bersenjata terorganisir yang di sini yang bertanggung jawab di sini dalam itu Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi. Nah, dari pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok tersebut itu mengakibatkan menghancurkan 9 makam dan 1 masjid yang sudah diakui dan sudah terdaftar di UNESCO. Oleh sebab itu, negara Mali mengajukan negara Mali sudah dalam artian tidak bisa dalam untuk mengadili kelompok tersebut, dia mengajukan ke Mahkamah Pidana Internasional. Itu kalau nggak salah di sekitar di bulan di tahun 2013. Nah, dari hasil pengajuan dari negara Mali, dari Mahkamah Pidana Internasional turun ke Mali, melakukan investigasi, dan di situ dalam artian sudah terpenuhi bahwasanya itu menjadi ranah Mahkamah Pidana Internasional. Nah, dari Mahkamah Pidana Internasional dilakukan persidangan. Nah, di sini yang menjadi subjek dalam perkara tersebut yaitu Al-Mahdi, dia yang bertanggung jawab sebagai ketua pemberontak yang dilakukan oleh kelompok di negara Mali. Sedangkan yang menjadi objek dalam perkara ini yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh Al-Mahdi CS ini mengakibatkan 9 makam dan 1 masjid yang di dalam UNESCO itu sudah dijadikan sebagai cagar budaya, sehingga Al-Mahdi bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Nah, setelah itu di dalam putusan itu Al-Mahdi
dia dinyatakan bersalah telah melanggar pasal 25 Statuta Roma. Kalau ayat-ayatnya itu ada ayat 3 huruf A, B, C, dan D. Nah, kesimpulannya bahwasanya kalau menurut pendapat saya, Mahkamah Pidana Internasional dalam hal ini sudah benar dalam melakukan pemeriksaan terhadap Al-Mahdi ini, karena sudah dalam artian makam dan satu masjid yang dihancurkan oleh Al-Mahdi ini sudah terdaftar di UNESCO dan dia sebagai cagar budaya. Dia dinyatakan bersalah dan dihukum selama 9 tahun penjara. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Muncul di pasal berapa ya terkait perusakan terhadap cagar itu di dalam satu tahun? Pasal 12 Pak. Di sini ada, saya lupa pasal berapa. Di sini saya jelaskan nanti di isi putusannya itu ada di situ. Ini nah di situ ada di situ Pak. Di isi putusannya itu ada kalau nggak salah pasal 12 sama. Nah. Karena dia sudah kejahatan perang ya. UNESCO dan terdaftar sebagai cagar budaya gitu. Kejahatan perang kan ya? Iya, kejahatan perang di situ. Nah. Oke. Nah, saya langsung switch ke belakangnya. Tinggal saudara mencantumkan referensinya atas putusan. Referensinya ya. Kalau not itu enggak ini Pak, ini not ininya enggak bisa jadi nih. Kan saya di situ ketika saya mengutip suatu itu saya kasih not. Iya, ini kan bedanya daftar pustaka dengan footnote itu apa bedanya? Kalau terdapat perbedaan, masukkan ke dalam daftar pustaka ditambahkan daftar pustaka footnote itu sifatnya lebih spesifik daripada daftar pustaka. Oke, siap Pak. Siap. Ya, oke. Nah, ini lebih jelas tugasnya. Jelas kebaca jelas. Siap. Nah, kemudian ini tugas siapa nih ya? Hardy Herliansyah. Siapa? Lalu saya cari dulu namanya. Salah lagi. Ya, silakan disampaikan, Saudara Hardy Herliansyah. Tugas saudara. Baik Pak, terima kasih Pak. Kebetulan tadi kalau secara substansi material perkara, kutipan putusan yang saya jadikan bahan telaahan juga sama dengan punyanya Pak Tri Pak. Nah, jadi namun mungkin cara penyampaian dalam konteks tugasnya yang berbeda dengan Pak Tri. Jadi secara umum kasus posisi yang dapat saya kutip dari uraian putusan ICC tersebut yaitu terjadinya konflik bersenjata di Republik Mali, yaitu salah satu republik yang berada di Afrika Barat, antara pemerintah Mali dengan sekelompok pemberontak bersenjata yang diketuai oleh Al-Faqih Al-Mahdi dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Juli di tahun 2012 yang sebelumnya sempat akan diadili di Republik peradilan di Mali, namun peradilan nasional tidak mampu untuk mengadili perkara tersebut yang akhirnya oleh otoritas Republik Mali diserahkan ke ICC berada di Den Haag dengan didasarkan pada ketentuan Statuta Roma pasal 5, satu diantaranya yang dapat diadili di ICC yaitu kejahatan perang,
Dan konflik yang terjadi di Mali ini merupakan salah satu bentuk kejahatan perang dan yang pada akhirnya dijatuhkan hukuman humaniter internasional. Dan atas putusan ICC tersebut, saya berpendapat Pak, bahwa putusan Mahkamah Pidana Internasional dalam penanganan kasus berupa konflik yang terjadi di Timbuktu, Mali, yang pada pokoknya menyimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata yang diketuai oleh Al-Faqi Al-Mahdi merupakan kejahatan perang yang dapat dikenakan hukuman humaniter internasional karena selain menimbulkan korban jiwa juga telah menghancurkan bangunan-bangunan yang bersejarah yang ada di Timbuktu, Mali yang merupakan warisan cagar budaya dunia yang berada di bawah UNESCO. Dan selain itu regulasi dan selain itu ada beberapa konvensi yang dilanggar. Satu diantaranya Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Den Haag 1954 serta Konvensi Jenewa 1949 serta berdasarkan ketentuan 25 Statuta Roma, perbuatan Al-Faqi Al-Mahdi juga dapat dipertanggungjawabkan secara individu terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh subjek putusan ICC tersebut, Pak. Terima kasih, Pak. Izin mic-nya di-mute. Oke, tinggal saudara mencantumkan referensinya di latar pustaka tersebut. Siap. Dari mana diambilnya dan sebagainya. Kemudian bagi yang belum mengumpulkan tugas, tolong juga diperhatikan hal-hal ini. Saya sudah dapat ada 4 tugas ya, 5 tugas. Saya minta kepada apa namanya? Saya minta kepada ketua kelas untuk memeriksa kembali gitu loh, ya, jangan sampai jangan sampai ininya apa namanya, penamaannya juga untuk diperhatikan. Ini jangan sampai saya ngerjain 2 kali lagi nih. Terus kemudian yang belum mengerjakan, tunggu tugasnya telat hari Jumat. Ya. Siapa? Ya. Yang sudah mengerjakan ya. Bisa direvisi nggak, Pak? Ditambah. Ya silakan diperbaiki lagi. Itu yang saya harapkan, diperbaiki lagi. Hari Jumat diserahkan ke saya. Nah kemudian dari awal kan sudah ada kesepakatan nih, kita sebenarnya hari ini terakhir ya. Benar kan ya? Iya, Pak. Ya, hari ini terakhir. Saya memberikan nilai tambah kepada mereka yang sudah memberikan tugasnya sampai pada hari ini, pada pagi ini. Nah, kemudian silakan yang ininya nanti saya masukkan lagi ke dalam tugas susulan atau tugas perbaikan di sini untuk ditambahkan ya. Ya, saya berharap juga yang apa masukan-masukan yang sudah saya berikan di awal tadi itu jadi perhatian bagi yang belum mengerjakan tugas tersebut. Oke, itu dari saya. Ada pertanyaan? Izin Pak, Ya. atas nama Andri Timur kemarin sudah kirim tugas Pak, belum masuk ya Pak? Oh ini dia nih. Tadi saya udah nanya kalau nggak salah. Ardi Hadiansyah. Andri Timur belum Siap. ada Andri Timur. Saya sudah kirim ke email rudinatamiharja@unila Pak. Emailmu apa? andriprosekutor@gmail.com. Andri. Oh, 7 Januari maksudnya ya.
Oke. Baik, kita lihat saudara Andi Timur ya untuk Siap. Yes. Ya, silakan saudara Andi Timur. Baik, terima kasih Pak. Tugas yang saya ambil temanya mengenai analisa putusan pidana internasional kejahatan perang di Uganda yang objek hukumnya adalah kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di negara Uganda. Subjek hukumnya yang berkonflik adalah antara pemberontak bersenjata yang disebut dengan The Lord Resistance Army atau LRA dengan pemerintah nasional yang terjadi sejak tanggal 1 Juli 2002 ketika Statut Roma mulai berlaku. Kronologi perkara pada intinya kelompok LRA ini merupakan kelompok militer pemberontak yang bertindak di wilayah Afrika, pertama kali muncul pada tahun 87 dan beroperasi di wilayah Afrika, terutama di bagian Uganda selama 3 dekade. Kelompok ini merekrut disebut kejahatan perang karena telah merekrut anak-anak kecil, kalau laki-laki dipersenjatai, tetapi dengan cara diculik dari kampung-kampung, dan kalau untuk anak perempuan dijadikan budak seks atau budak pemuas untuk tentara-tentara LRA. Yang menjadi objek pemberontakan mereka adalah sebenarnya perebutan kekuasaan terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. LRA ini dipimpin oleh Joseph Kony. Dan akhirnya setelah tindak tanduk tersebut, ICC menyatakan bahwa organisasi LRA telah melanggar peraturan, telah melakukan kejahatan perang dan dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 8 Statut Roma tentang kejahatan perang. Dan salah satu petingginya saat ini telah menyerah, yaitu Dominic Ongwen telah menyerahkan diri, dan yang pemimpin yang lain terutama Joseph Kony sebagai kepala pemberontakannya belum menyerahkan diri. Seperti itu, Pak. Yang mengajukan ke Mahkamah Pidana Internasional siapa? Siap. Yang mengajukannya pemerintahnya sendiri, Pak. Pemerintah Uganda. Nah, jadi kategorinya belligerent, pemberontak ya? Iya, pemberontak. Perebutan kekuasaan. Tapi dengan merekrut anak-anak kecil dipersenjatai dan anak-anak perempuan dijadikan budak. Putusannya bagaimana? Dinyatakan bersalah, Pak, melakukan kejahatan perang. Berapa tahun ininya? Untuk Dominic Ongwen, saya belum dapat, Pak, ininya referensi. Saya baru dapat di artikelnya melanggar pasal 8 Statut Roma kejahatan perang. Silakan dilengkapi. Siap. Kemudian itu referensinya juga silakan di referensinya ada ini daftar referensi. Ada nggak mencantumkan daftar footnote ya? Ada kalimat-kalimat yang Anda temukan misalnya di tempat lain menggunakan footnote, kemudian ada referensi daftar pustaka di bagian daftar pustaka di sini. Ya, jadi sekali lagi tolong referensi yang saudara temukan terkait kasus-kasus ini juga menjadi satu perhatian saya juga, dilengkapi. Kita nggak mengenal yang namanya referensi yang dari Wikipedia, referensi dari koran, referensi dari Google. Tentunya ada putusan-putusan Mahkamah Pidana Internasional yang layak untuk diangkat, resolusi Dewan Keamanan, itu bisa dijadikan sebagai referensi.
Kemudian ada jurnal-jurnal terkait yang memang pernah membahas masalah kasus ini. Anda mencari satu jurnal, kemudian Anda cari namanya terkait, tentunya ada lembaga case segala macam, itu banyak sekali yang berkomentar terhadap kasus tersebut, itu bisa dikatakan sebagai referensi saudara. Baik, ini baru ada 6 orang yang sudah mengumpulkan tugas kepada saya, masih banyak lagi. Kalau ini memang ada 20, benar 20, berarti masih ada 14 orang yang belum mengumpulkan. Ya, jadi yang sudah ada, yang sudah saya terima pada hari ini, yang sudah melakukan presentasi, saya sudah terima, saya sudah catat. Ya, sebagai catatan saya memberikan tugas tepat pada waktunya. Kemudian silakan diperbaiki terhadap koreksi-koreksi yang sudah saya sampaikan tersebut. Pada yang lainnya, jika memang berkenan untuk mengirim tugas, ya monggo, bagi penilaian saya. Kalau nggak mengirim tugas, ya saya juga nggak tahu pakai nilainya siapa, mungkin pakai nilainya Pak Heni. Baik, demikian. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kesehatan semuanya. Terima kasih, Pak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, tanya sih, tadi itu tugasnya paling lambat kumpulnya hari Jumat ya? Jumat yang mana? Tugas yang mana? Tugas HPI Bapak itu kan kita... Coba gue juga nggak ngerti. Coba lu lihat di sharean di grup tadi. Nggak nginget gue juga. Nggak, perbaikan katanya Bapak itu paling lambat Jumat. Oh, yang punyanya Pak Rudi. Cepat. Kalau punya gue udah diperbaiki sama Mas Tri. Bisa sama kita Bang ya. Iya. Kejadian tuh. Satu zona, pas connect internetnya sama. Berarti ini Bang ya, Pak ini nggak kuliah ya kita ya? Pak ini kuliah nggak kita ya? Kalau di sharean beliau sih. Koordinasi sama ketua. Enggak, makanya sama-sama dibaca. Gue sih ngebacanya tugas doang ya? Dilaksanakan secara mandiri katanya tuh ininya kuliahnya. Mandiri sendiri-sendiri sama Pak Heni apa kita sendiri-sendiri nggak ngerti juga. Konsultasi kalau mandiri sendiri. Udah tuh ngasih tugas. Standby aja lah. Nanti kalau dipanggil. Bang Ardi sama Mas Tri, ini yang barusan dibacain disuruh perbaiki ya? Saya itu baca aja belum tadi. Baik, semampunya aja. Nggak, maksudnya disuruh perbaiki ya? Ya, kan baik katanya. Saya kan nggak ada literaturnya tadi. Terus dikirim ulang atau gimana maksudnya? Kalau saya dengar tadi itu kayaknya dikirim ulang, makanya kata saya paling lambat itu kapan kita perbaiki. Kalau nggak salah Jumat kata Bapak tadi. Udah dapat A+. Nanti kalau ada perbaikan malah selip jepet. Jadi biarin aja, Bang. Kirim kalau orang kirim perbaikan. Buat aja kirim perbaikan gitu. Kayaknya harusnya dibikin makalah ya. Gue sih udah diperbaiki sama Mas Tri, udah lengkap gue berdua. Makanya nyari tandem. Kaget, baru join langsung disuruh bacain. Disuruh ngapa-ngapain. Oke, sambil nunggu ya. Ini Pak Heni gimana Bang? Ada kuliah apa enggak ini? Nggak tahu, nggak ngerti kita. Kalau dari yang gua share ke grup, kayaknya nggak ada kuliah ya. Sama-sama ngasih pemaknaan lah sama itu. Makanya standby aja. Kalaupun nanti sampai dengan ini, kan ini harusnya kriminologi nih, kontemporer. Iya. Ya kalau ada ya syukur. Oke. Ya udah, makasih ya.